Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Adin Lailatul Latifah. Pada video kali ini kita akan belajar bab 1 bilangan. Bilangan di sini bilangan bulat ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, pembelajaran yang kemarin tentang membandingkan bilangan bulat sudah ya. Nah, minggu sekarang kita ke operasi penjumlahan dan pengurangan, lalu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, kita akan mulai. Ini ya. Oke. Operasi yang pertama yaitu operasi penjumlahan bilangan bulat. Tahu ya operasi penjumlahan seperti apa? Nah, pada operasi penjumlahan coba kalian perhatikan di sini. Di sini kita menggunakan mistar ya. Mistar hitung kalian tahu ya, mistar. Oke. Nah, di sini contohnya. Oke, perhatikan. Contohnya di sini ada negatif 4 tambah 15. Berapa ya negatif 4 tambah 15? Oke, kita akan coba menghitung dengan cara misal hitung. Tempatkan, kita lihat di sini ya, negatif 4. Lalu mistar keduanya di 0. Ya. Kita negatif 4, lalu di 0. Negatif 4 di 0. Terus negatif 4 tambah 15, berarti kita harus menjumlahkan 15. Oh, berarti naiknya 15 dari 0 tuh, naik 15 ini ya, naik 15. Nah, jadi di sini ya. Lalu lihat pada mistar A. 15 berdekatan dengan apa? Dengan di bawahnya 11. Nah, jadi negatif 4 tambah 15 hasilnya adalah 11. Bisa? Nah, seperti itu. Ya, ataupun dengan cara teka-teki seperti ini. Coba perhatikan ya. Di sini 15 ya. 15 di sininya negatif 4. Kita balikan aja. 15 dikurangi 4. Ini bisa kan? 15 dikurangi 4 berapa? 15 kurangi 4 hasilnya 11. Nah, seperti itu bisa ya. Oke, untuk selanjutnya. Ada penjumlahan dengan garis bilangan. Apa sih maksud garis bilangan di sini? Nah, oke. Garis bilangan di sini seperti yang sudah dipelajari ya pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini adalah garis bilangan. Coba perhatikan. Di sini 0 ini 0 di sini kan titik awalnya 0 ya, titik 0. Dari 0 ke kiri artinya negatif, dari 0 ke kanan positif. Ini 0, ini negatif 4. Oh, berarti kita simpan negatif 4 di sini. Jika operasinya penjumlahan, maka tambah 15 ini ya. Tambah 15. Oh, berarti maju ke kanan sejauh 15 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, ternyata 15 itu ada pada berapa? Ada pada 11. Paham ya? Oke. Nah, langkah-langkahnya silahkan kalian baca sendiri ya. Itu sama seperti yang saya jelaskan. Lalu penjumlahan secara langsung. Nah, coba perhatikan di sini. Ini ya, kata kuncinya di sini nih. Ini masih bisa ya kalau positif tambah positif. Nah, berarti A tambah B itu sama dengan tambah B ya. Terus ada lagi di sini. Positif ditambah negatif. Artinya apa? Positif langsung dikurangi BA dikurangi B. Lalu ini negatif A ditambah B. Oh, berarti negatifnya kita di luar, dalam kurung A dikurangi B. Yang keempat, negatif A tambah negatif B. Negatif di luar, A ditambah B. Contoh, ada contoh, perhatikan ya. Contoh, negatif 12 tambah 5. Oh, tadi berarti sama dengan yang mana? Oh, dengan yang ini nih. Negatif,
Oh, negatifnya di luar sama di dalam. Oh, berarti negatifnya di luar, negatif di dalam. Berarti 12 dikurangi 5 berapa? 7. Tambah negatif dari luar, jadi hasilnya negatif 7. Seperti itu ya. Yang ini negatif 8 tambah negatif 12. Berarti yang mana ini kan? Oh, simpan satu negatifnya di luar. Lalu 8 tambah 12 sama dengan 20. Simpan negatif yang ini. Oke, bisa ya? Oke, lanjutkan. Sifat-sifat. Oke. Kalau sifat-sifat menurut saya tinggal dibaca aja ya. Silahkan dibaca kalian. Di sini ada sifat komutatif, artinya pertukaran. Maksud pertukaran apa? Jika di jumlahnya ini dibulak-balik, artinya posisinya kita dibedakan. A tambah B, B tambah A, maka akan menghasilkan jumlah yang sama ya. Contohnya ini. Terus yang kedua ada operasi asosiatif, artinya pengelompokan. Coba perhatikan. A tambah B tambah C akan sama dengan B tambah C dulu, artinya yang ada dalam kurung diawalkan ya penjumlahannya, lalu tambah A akan menghasilkan nilai yang sama. Selanjutnya, operasi sifat tertutup, artinya A tambah B, A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, maka C-nya juga akan bilangan bulat. Maksudnya ya. Yang keempat, bilangan 0 disebut identitas, artinya apa? Jika suatu bilangan tambah 0, maka akan hasilkan itu sendiri ya, bilangan itu sendiri. Contoh, 37 tambah 0, ya hasilnya 37, bilangan itu sendiri ya, itu identitas, berarti dirinya sendiri. Yang kelima yaitu hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya. Lawannya berarti apa? Negatif ya. Nah, hasil bilangan bulat dengan lawannya akan 0. Negatif 23 tambah 23 maka akan menghasilkan 0 ya, seperti itu. Oke, 2. Pengurangan bilangan bulat. Pada operasi pengurangan, coba perhatikan ya. A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B ya. A dikurangi negatif B, artinya jika bertemu negatif seperti ini, kedua-dua negatif nih ya, bertemu seperti ini, maka akan jadi tambah atau positif. Oke, contoh di sini 12 dikurangi 18 itu sama dengan 12 tambah negatif 18 ya. Hasilnya jadi nih, ini 18, 12. Ini negatifnya, berarti di sini nih, karena di sini nilainya paling besar ya. Maka hasilnya negatif 6 nih. Ini yang ini. Ada negatif 2 di sini bersama-sama, maka akan menghasilkan apa? Jumlah ya. Berarti 16 tambah 9 sama dengan 25. Oke, sekarang ke sifat-sifat pengurangan. Oke, di sini. Pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup, artinya sama. Jika berapapun jumlah atau pengurangan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Bisa ya? Terus, nah di sini contoh. Sebelum sini kayaknya dia kelewat, berarti tidak ya. Nah, contoh soal silakan dikerjakan, dipahami dulu ya, dipahami. Ini contohnya negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Oke, silahkan. Berarti negatif 7 tambah 35, negatif 7 tambah 35. Oh, berarti ini paling besar apa negatif ya? 67 dikurangi 35 berapa? 32 kan? 32, karena di sini paling besarnya itu 67 dan sebelumnya negatif, maka tambah di sini negatif. Tambah 54 tadi, ada yang tadi ya, berarti negatifnya dikeluarkan, lalu 32 tambah 54 hasilnya menjadi 86. Nah, seperti itu ya, bisa. Oke. Ini ada latihan soal, silakan dikerjakan, lalu nanti kumpulkan ya. Operasi selanjutnya yang ketiga yaitu perkalian. Perkalian apa sih? Perkalian adalah mengulang ya, penjumlahan. Perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang.
bilangan sebanyak suku ya. Nah, oke, di sini kalian perlu ketahui hanya ini nih. Nah, di sini ya. Positif kali positif hasilnya positif. Positif kali negatif, negatif kali positif, negatif kali negatif, positif. Yang perlu kalian ketahui kata kuncinya di sini teman-teman semuanya, jika sama maka hasilnya positif, artinya positif kali positif, positif. Negatif kali negatif, positif. Nah, artinya kedua-duanya sama maka dia akan menghasilkan positif. Tetapi jika berbeda, positif negatif hasilnya negatif, negatif positif hasilnya negatif ya. Kayak di sini ada contoh, A kali B sama dengan AB. Nah, di sini ya, 7 kali 9 ini positif semua ya, maka hasilnya positif. Kalau di sini kan dua-duanya negatif sama ya, berarti ini juga negatif semua, berarti hasilnya positif. Nah, jika berbeda tandanya maka hasilnya negatif. Yang ini kan negatif ya, negatif kali positif hasilnya negatif AB. Negatif 5 kali 8 hasilnya negatif 40 ya. Artinya jika salah satunya negatif maka akan menghasilkan negatif. Oke, sifat-sifatnya yaitu sifat tertutup, artinya apabila kedua bilangan bulat dikalikan maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. Hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0, artinya jika suatu bilangan dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan 0. 13 kali 0, 0 ya. Nah, seperti itu. Berapapun bilangan jika dihasilkan dengan 0 maka akan hasilnya 0. Yang ketiga, bilangan 1 merupakan unsur identitas, artinya jika setiap bilangan dikali 1 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, 14 kali 1 maka hasilnya berapa? 14 kan? Maka hasilnya bilangan itu sendiri. Selanjutnya, perkalian bersifat komutatif, artinya sama. Negatif 12 kali 5 akan sama dengan 5 kali negatif 12. Berapa hasilnya? Negatif 60 ya. Yang selanjutnya, bersifat asosiatif. Asosiatif apa? Pengelompokan. Baik itu yang di dalam kurung dulu ataupun yang dalam kurungnya di bagian belakang, maka akan menghasilkan bilangan yang sama. Terus adanya nih, perbedaannya di sini adanya sifat distributif. Apa distributif? Distributif adalah penyetaraan ya. Oke, coba perhatikan. A dikali B tambah C itu, maka caranya A kali B ini ya. A kesini kali B tambah A kali C, masuk gitu ya. Nah, seperti itu. Contoh di sini 5 kali negatif 27 tambah 12. Negatif 5 dikali negatif 27 ya. Terus negatif 5 kali 2 dikali 12. Nah, seperti itu ya. Silakan, bisa ya. Dicoba jangan takut. Pada pembagian bilangan bulat sama juga dengan sifat perkalian. Kalian harus tahu yang ini. Artinya, bila sama itu akan positif. Jika berbeda ataupun berbeda ya, yang satu negatif yang satu positif, maka dia akan hasilnya negatif. Oke, seperti itu. Ini untuk sifat-sifatnya. Nah, ada contoh soal. Tentukan hasil operasi perkalian. Silakan. Berarti negatif 8 dikali negatif 12 kali negatif 25. Silahkan dikerjakan, dipahami dulu, dibaca ya. Kalau ada apa-apa silahkan tanyakan ya. Silahkan kalian beri komentar. Latihan soalnya silahkan. Suhu udara di Padang Gurun pada pukul 12 siang 44. Setelah pukul 12 suhu tersebut mulai turun secara bertahap.
pada pukul 9, suhu udara menjadi 2 derajat. Berapa penurunan rata-rata suhu setiap 3 jam? Berapa derajat suhu udara pada pukul 18? Oke. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian tetap semangat belajar walaupun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.